Oke, eh, kita tahu ya kalau kita semua tahu kalau quick count pilpres dari KPU itu kita bisa lihat langsung ya di websitenya dia official. Ini kayaknya official sih ya, harusnya .go.id itu official sih. Nah per hari ini, per gue bikin video ini di quick count itu tuh terakhir update tuh jam 17.30 dengan proses penghitungan 60%. Itu kondisinya itu Pak Prabowo dan Mas Gibran 02 itu masih unggul, dia di sekitar 57%, terus disusul sama Pak Anies dan Caimin di posisi kedua, dan yang posisi ketiga Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah jadi ada gap gede banget nih, eh, di antara mereka bertiga ya, di match ini. Di pertandingan ini itu gede banget gapnya antara 02, 01 dan 03. Dan itu eh, menimbulkan keheranan ya buat gua, karena match ini tuh bukan match apa ya, bukan matchnya Liverpool lawan Persikabo gitu. Kenapa gue ambil sampel Persikabo? Karena Persikabo setahu gue lagi down ya di Liga Indo. Masalah dia hampir degradasi deh. Dan Liverpool lagi puncak klasemen di Liga Inggris. Nah, ini tuh bukan bukan level ini tuh bukan match Liverpool lawan Persikabo gitu, dimana kalau Liverpool menang 5-0 kita bisa eh, tanpa keganjalan bilang oh kayak wajar gitu. Wajar Liverpool menang 5-0 atau 6-0 gitu, wajar. Nah tapi ini tuh sebenarnya tuh eh, bukan match yang gapnya kayak gitu. Match match pilpres ini kalau dilihat dari kampanye kemarin ya, dari debat, terus dari kampanye, terus dari visi misi, itu tuh bukan match yang jauhnya segap, yang gapnya sejauh itu gitu loh. Makanya kalau match kalau pilpres ini gapnya jauh banget, jadi ya gue ngerasa bingung sih kok bisa ya gitu kan, kenapa gitu kan. Apalagi ya, ini karena 02 unggul nih. Apalagi eh, ada dua hal besar ya yang gue tahu, sebatas yang gue tahu sih, sebenarnya kayaknya banyak hal besar lainnya sih, cuman karena gue awam, jadi ada dua hal besar yang baru dua hal besar yang gue tahu sebelum pilpres itu terjadi gitu. Yaitu apa namanya, penayangan film Dirty Food sama surat terbuka dari kumpulan guru besar di Indonesia buat presiden. Nah menurut gue dua hal itu tuh hal besar ya menurut gue, yang harusnya bisa mempengaruhi apa namanya, mempengaruhi kualitas 02. Nah makanya kok jadi bingung, kok dua hal besar itu udah terjadi, terus kenapa. Jadi gini nih, jadi udah match match ini tuh bukan matchnya Liverpool lawan Persikabo satu, terus kedua ada banyak hal besar yang gue tau cuma dua doang tadi ya, ada banyak hal besar kayaknya, ya udah dua hal besar yang harusnya menurunkan kualitas 02 gitu. Itu dua tadi tuh, surat terbuka dari guru besar seluruh Indonesia ke Pak Presiden, sama peluncuran film Dirty Food. Nah kenapa kok masih unggul jauh gitu kan, kenapa ya kan. Ternyata kayaknya ya, asumsi gue salah, kayaknya dua hal besar itu tuh nggak berpengaruh ke pilpres, nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena dua hal besar tadi itu tuh eh, apa ya, bukan targetnya sih, pasti kalau ditanya target marketnya pasti
kalau ditanya ke pembuat filmnya pasti targetnya sih ke seluruh rakyat gitu, tapi yang berhasil nerima itu nggak semua rakyat gitu. Sorry banget, menurut gue butuh kelapangan berpikir ya, kelapangan berpikir buat bisa dapetin pesan di dua hal yang tadi gue sampein gitu. Dan kelapangan berpikir ini tuh bukan salahnya rakyat gitu. Gue ngerasa sedikit lapang pikiran gue itu bukan karena gue gitu, karena gue punya privilege. Salah satunya privilege gue adalah bokap gue nyanggup ngasih gue pendidikan yang lumayan lah ya sampai kuliah gitu loh. Meskipun kuliah nggak bagus-bagus banget, kampusnya nggak terkenal banget, cuman ya ada privilege lah yang bikin gue pikiran gue agak lapang gitu. Nah sementara ada banyak nih yang nggak punya privilege kayak gue, kayak kita, sehingga nggak dapet tuh pesan dari dua hal besar tadi gitu, sehingga nggak ngaruh ke hasil pilpres ini gitu. Balik lagi ke masalah kelapangan berpikir, itu tuh balik lagi ya, dan itu sebenarnya bukan tanggung jawabnya rakyat gitu. Bukan tanggung jawabnya bokap gua gitu. Itu tuh tanggung jawab negara. Ada di konstitusi ternyata bahwa negara tuh diamanatin memelihara orang miskin, terus juga mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi balik lagi, root cause-nya berarti adalah apa nih, kok bisa dua hal besar tadi nggak nyampe ke orang banyak? Ya karena rakyat Indonesia kebanyakan kelapangan berpikirnya masih banyak yang kurang, dan ternyata negara gagal bikin masyarakat Indonesia tuh mayoritas punya kelapangan berpikir yang baik gitu. Ya ya gagal sih, menurut gue gagal ya negara. Jadi amanat itu nggak dipegang teguh, bukan nggak dipegang teguh ya, entah ya, mungkin dia ngeh oh iya kita harus kayak gini ya, tapi gagal realitanya, atau emang nggak niat atau apa ya nggak tahu, itu kan dapur mereka tuh. Yang pasti di konstitusi ditulis bahwa ini bukan tanggung jawab rakyat, tapi tanggung jawab negara gitu. Negara yang salah nih, salahnya negara, kenapa masyarakat kita kelapangan berpikirnya kurang gitu. Nah tapi kan negara kan dipimpin ada leadnya, ya berarti bisa jadi ya salahnya lead negara ini gitu, salahnya si leader ini, yaitu Pak Presiden. Ya ujung-ujungnya ke situ sih ya, pasti kita tuh lebih gampang nyalahin pemimpin sih, karena memang dia pemimpin gitu. Maksud gue kayak gue nih, gue mau nikah, gue udah nikah, baru nikah kan. Ketika gue mau nikah, gue tahu bahwa ada tanggung jawab yang harus gue ambil setelah gue menikah gitu kan, banyak ya, lu pada tau lah pasti kan, kayak tanggung jawab materi, tanggung jawab ketenangan, tanggung jawab masa depan. Nah, itu kan gue tahu nih, oke, karena gue ngerasa sanggup, oke, gue ambil pernikahan ini gitu, gue jalanin pernikahan ini. Nah sama seharusnya kalau orang mau jadi presiden, dia pasti tahu tanggung jawabnya apa aja harusnya ya. Jadi kalau misalnya gue mau jadi presiden, sama gue gue akan gue pengen jadi presiden, dan ternyata di undang-undang, di konstitusi, di undang-undang 45 ditulis bahwa gue wajib mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah kalau nggak berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa, ya berarti salah gue. Jadi root cause-nya di situ tuh. Makanya kenapa
kenapa quick count pilpres gapnya jauh banget. Jadi menurut gue jawabannya itu tadi. Ya balik ke situ lagi, pasti ujung-ujungnya salah Pak Presiden, ya memang dia leadernya gitu ya. Ya balik lagi, gue ulang lagi, kalau misalnya gue jadi pemimpin keluarga, kalau anak gue atau istri gue sedih, ya kan, itu salah gue gitu, salah gue, karena tanggung jawab ketenangan kebahagiaan itu ada di gue gitu. Dan sama kayak negara ini, salahnya Pak Presiden kenapa gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, makanya ya udahlah ya, semoga aja sih jurdil ya. Semoga aja jurdil, semoga aja jujur dan adil pemilih ini. Terus ya udah, kita tetap optimis aja lah, yang terbaik buat bangsa kita. Dan kalau misalnya 02 menang, seandainya berandai-andai 02 beneran menang, ya harapan gue sih jangan cuman jangan cuman makan siang gratis, tapi berpikir gratis juga gitu loh, yaitu buat balik lagi mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Karena ternyata penting banget ya, mencerdaskan kehidupan bangsa tuh pantasan itu ditulis di konstitusi negara kita. Ya gitulah kurang lebih. Thank you, sorry ya kalau gue sotoy, komen aja dah, emang gue sotoy.